Dia true story lah ya. Aku nggak perlu sebut namanya, tapi orang yang duduk di sebelah gue waktu pas debat ketiga ya, kita nggak sebut namanya ya. Sampai 40 miliar sekali apa? Kalau saya pemilih rasional itu ya harus transaksi. Namun yang transaksi itu bukan transaksi dengan apa yang menjadi kepunyaan personal ini. Dan para caleg kita ini ataupun politisi ini takut ketemu publik karena di benak mereka bahwa ketika turun ini pasti uang, padahal enggak juga. Tapi orang yang rajin ke daerah, kita juga kenal lah teman-teman kita yang kita tahu yang juga terpilih terus karena memang rajin ke daerah apa segala macam. Saya yakin tidak memerlukan duit lebih, tidak memerlukan dana lebih banyak untuk menang. Koalisi sana, koalisi sini, malah tambah bingung. Kalau mau pilih pasangan yang serasi untuk negeri, harus saling isi dan serasi. Kopi saja dilihat dari kualitasnya, asal usul Dan prosesnya. apalagi pilih pimpinan negeri. Tahun ini generasi kita 60% lebih anak muda. Pemimpin masa depan anak muda yang menentukan. Ayo pilih buah bulan manis kaya aman. Pilih pemimpin bermutu untuk generasi baru. Ayo pilih bulan manis kaya aman. Pilih pemimpin bermutu untuk Indonesia makmur. Mantap! Oke, welcome to Total Politik dan hari ini adalah konten iklan. Tapi tetap kritis. Betul. Dan berwibawa. Wah, dan kita hari ini kerjasama Total Politik berkolaborasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk sama-sama kita menuju dan memperjuangkan pemilu damai. Tapi kenapa ya Mbak ya, kalau Budi yang ngomong jadi kayak konten advertorial gitu ya. Kalau gua kan enggak ya. Oke, iklan. Kalau Budi yang ngomong jadi konten advertorial. Tadi barusan di briefing sama di video. Iya, karena pas lu lagi di briefing, lu lagi rokok di depan. Gua ini Harus kena begini. briefing, kena tekanan gua. Plus ada dari Nah, vendor. kadang-kadang lu kalau wawancara orang, jadi gimana Bang? Maksudnya kayak jualan properti gitu loh, Iya. kalau konten diarahkan ini Lu loh. jangan lupa ada Feni Rose di Iya. sana. Hari Senin harga naik kok. Iya. Gimana Ya. Mbak perasaan setelah dibilang Feni Rose-nya politik? Aku malah baru tahu. Rame di Twitter. Mbak Uni nih. Gak ada mention gue soalnya. Ada di replay-replayan Mbak Uni kebanyakan soalnya. Oke. Iya. Mbak Uni ini baru di follow sama Bintang Emon dan Zar Hendrik. Nggak tahu arahnya tuh. Iya. Kemana? Itu salahnya Zar Hendrik. Dia itu makanya kan kalau kata Menteri Komunikasi dan Informatika Bang Pak Budi Aristiadi ya kan, kita tuh jangan lupa bos, kita tuh jangan kita saring dulu baru sharing. Nah, gitu kan. Saring dulu baru sharing. Kalau ini Zar Hendrik mungkin nggak meneliti tweet-tweet Pak Uni sebelumnya kan, dia lihat ya gitu aja kan. Puji memang ada, memuji Ada juga ada. hantam Hantam dua lebih ya. banyak. Iya dan sudah ada siapa nih kita senior kita? Uni Lubis dan Ikram Mas Loman. Nah, peneliti lembaga lingkaran survei Indonesia Denija. Oh, ini lingkaran survei yang waktu di acara kalian di IMGS dengan Yang Caimin dibilang yang selalu menempatkan Anies Baswedan dan Caimin surveinya rendah. Iya. survei kok masih rendah, Cak? Itu menurut Jenny JA. Karena Caimin gitu. Iya, tapi kalau survei rendah itu inilah ya, apa namanya, ya udahlah itu kan nasib ya. Mengkhawatirkan buat yang rendah, tapi yang mengkhawatirkan buat demokrasi ini politik uang, Bos. Mantap, masuk enggak? Masuk. Paten kan? Masih lu bilang gua kayak TV nih. Iya, betul, itu benar. Iya, Bridging, kalau bridging lu kan Bridgingnya emang oke. Iya, gitu. Ya, emang jago loh. Nah, tapi pertanyaannya karena ini konten dari Kominfo gitu ya. Yang paling dicurigai politik uang itu kan calon yang diasosiasikan dekat dengan pemerintah. Iya dong. Iya. Oh iya Karena iya. sumber dayanya banyak. Ya kayak Resourcesnya sekarang banyak. lah kita berasa ini Pilpres ini berasa kayak
incumbent ya, Iya. challenger melawan incumbent karena incumbentnya ini berasa kayak periode ketiga untuk Pak Jokowi. Mbak, tolong tertib dulu ini ya. Tolong adik-adik lagi cari nafkah, Mbak. Gas boleh tapi Iya, terukur. iya. Adik-adik lagi. Aku nyambung dari Iya, Ali, lu yang juga tadi pertanyaan tentang lu juga jangan. kekuasaan. Ya, enggak, Adik-adik biar lah. ditonton orang ini. Dia ngerti gua. Kalau kita terlalu memuji-muji nanti Iya. orang cabut. Nah, gua rem dikit kan. Mbak, adik-adik lagi cari Iya, nafkah nih, Mbak. Ya kan? Oke. Oh. Ya bener gak? Sangat jujur ya. Iya. Bener gak menurut Anda? Atau yang lain nggak pakai politik uang? Udah pasti nggak pakai politik uang. Saya pikir Logiknya Iya. kalau logik kayak gitu. ya, kalau skala pilpres menggunakan itu terlalu Gede ya. gede, super wow ya. Iya. Jadi memang sumber dayanya sebesar apa gitu ya. Dengan dana yang mungkin bisa beberapa triliun dan segala macam, apa yang mau didapatkan dengan calon yang memainkan jurus-jurus seperti itu ya. Ya, apa balas jasa setelah pilpres berakhir kan? Dan saya pikir ini juga pasti dihitung karena politik uang ini kan masalahnya banyak. Masalah pertama, tingkat toleransi dari pemilih. Kedua, masalah distribusi. Karena selain vote buying ada broker-broker juga kan biasanya itu. Dan banyak yang sudah terbukti ya, itu nggak efektif juga di lapangan tuh. Khususnya yang broker-broker itu. Kalau kita titip dia 100 ya, itu turun ke bawah bisa 7,5 ya kan. 12 karena di pikiran mereka ini uang jin dimakan iblis kan. Nah, jadi Dan nggak pakai sangat tanda terima ya. dilematis. Nggak pakai tanda terima tuh nggak ada ya. Apalagi memang konstelasi politik ini kan melibatkan emosi ya. Jadi saya pikir dan semestinya dan semoga ya pemilih kita karena melibatkan emosi dia nggak mau didegradasi, disimplifikasi sebatas 50.000 ya, 100.000, 200.000. Tapi kalau 300.000 saya nggak tahu ya. 400.000, 500.000 ya kan. Tapi kan Prof. Burhanuddin Muhtadi itu mengatakan bahwa politik uang itu justru efektivitasnya semakin tinggi 10% ketika Di pileg. partisan, kelompok partisan. Ya, yang jadi udah partisan. Sama orang-orang yang terutama sudah di beriman, pemilu Mbak. legislatif. Legislatif. Karena persaingan antara caleg caleg dengan caleg di satu dapil. Nah, itu lebih efektif Iya. tuh kalau menurut risetnya ya. Iya. Itu kanibalisme politik gitu. Iya. Kan. Prof. Mufti kan dulu kan. Iya. Dan kalau menyambung datanya Burhanuddin Muhtadi kan waktu pidato dia sebagai guru besar 29 November tahun lalu dia mengatakan bahwa Indonesia negara ketiga terbanyak melakukan politik uang di dunia, cuma kalah sama Uganda dan Benin ya. Apa? Benin. Benin. Gimana ngomongnya, Benin apa Benin ya? Ya Benin lah ya. Jadi ya berarti parah karena cuma di bawah dua negara yang selama ini dianggap sebagai negara apa ya? Negara Underdevelopment deh ya. indie label ini. Kalau bahasa debat sopan. kalau bahasa Sopan. debat capres ini negara selatan-selatan. Atau bahasa lainnya. Terus negara Indonesia, senja. terus Indonesia di nomor 3, negara yang sedang dibangga-banggakan sebagai negara yang udah masuk ke mungkin ya, develop countries, G20. presidensi negara besar ya. Ternyata menurut Profesor Burhanuddin Muhtadi risetnya itu nomor 3 yang melakukan politik uang di dunia. Jadi jelas politik uang tuh hal yang signifikan terjadi di Indonesia selama ini. Mungkin kita perlu bertanya politik uang itu apa sih yang dimaksud dengan politik uang kan? Apakah misalnya serangan Fajar yang tadi yang ngasih bagi-bagi itu adalah politik uang? Atau dalam bentuk yang lebih canggih misalnya yang tidak dikasih cash ya tapi ngasih akses, ngasih project, ngasih kamu yang jadi bikin kegiatan nih, terus kemudian untuk yang itu kan
Itu kan bisa juga. Jadi emang variannya baik. Tapi yang mungkin yang paling banyak dibicarakan adalah dikasih cash and carry. Ya, vote buying ya. Iya ya. Jadi itu Sembako tuh juga bisa masuk jadi produk gitu Mbak ya. Sarung katanya, ya kan. Katanya nggak boleh masuk kalau nggak boleh agak nyerempet-nyerempet masuk jurang ya kan. Soalnya yang belakangan sering bagi sembako kan juga gimana Mau nih, gitu ya. Itu tolong bansos. adik-adik. Itu bansos. Oh, iya, bansos. Ada yang sembako juga kan, yang pakai ditempelin paslon Iya, juga betul. kan ada. Oh ya iya kan? betul itu betul. Nah, betul. Kata Rajiv Singh sini kemarin ada sembako yang stiker Anies Muhaiminnya, oh itu caleg katanya. Itu inisiatif. Itu mereka ingin Ya. iya. Tapi gini ya, Bergelora. aku mau bersikap fair ya. Jadi aku misalnya waktu itu protes waktu Caimin sempat bilang kan bahwa pembagian bansos ditunda aja. Ya. Supaya tidak menimbulkan pertanyaan. Waktu itu saya bilang ini rakyat miskin ini sedang butuh bansos. Ya, sedang butuh bansos karena memang ada El Nino. Saya ngalamin karena saya masih belanja. Jadi misalnya di convenience store itu dalam 3 bulan terakhir kita maksimal 1 orang per hari dibatasin cuma boleh beli 2 plastik yang 5 kiloan. Ya, jadi itu supaya enggak numpuk mungkin ya. Tapi memang dunia sedang tidak baik-baik aja karena El Nino ini. Nah makanya kemudian harus dibantu dengan bansos. Jadi buat saya bansosnya itu nggak bermasalah. Yang bermasalah adalah kalau kemudian ada yang mengklaim bahwa bansos itu adalah dari Jokowi. Padahal bansos itu kan adalah uang pemerintah, uang negara, dari asalnya dari APBN. Termasuk APBN itu kan dari pajak dan juga dari utang luar negeri. Jadi mentwistnya, tapi bahwa sekarang rakyat miskin sedang perlu dibantu untuk bansos. Apapun ya memang faktanya memang mereka lagi susah sekarang ya. Ya bahwa kemudian ada yang sebenarnya diuntungkan karena tadi aku bilang kalau ngelihat Prabowo 02 kan ngelihat Pak Jokowi yang notabene masih presiden, masih pemerintah. Ya itu memang mungkin rezekinya di situ ya. Apakah rezeki itu kemudian bisa akan dikonversi menjadi suara buat mereka pada tanggal 14 Februari nanti kita lihat. Tapi intinya memang Indonesia politik uang gawat, nomor 3 di dunia. Surveinya si Burhanuddin itu 2014-2019 itu 33% atau 62 juta dari jumlah pemilih itu menerima, jadi mengalami politik uang. Dan ini masyarakat total politik kan suka komen-komen nih kalau segmennya gue sama BHM ya. Oh ini apa namanya cuma ngarang-ngarang analisis ya. Kita memang bukan pakar ya. Yang kita sampaikan tuh based on interaksi dari saya sebagai jurnalis dengan politisi-politisi. Ada yang bilang misalnya Jakarta. Ini terus sorry lah ya. Aku nggak perlu sebut namanya, tapi orang yang duduk di sebelah gue waktu pas debat ketiga ya kita nggak sebut namanya ya. Sampai 40 miliar sekali nyalek Dapil di Jakarta. To the point ada yang sampai segitu. Tapi saya juga tahu yang nggak harus ngeluarin duit banyak seperti yang pernah tampil di Total Politik Susi Rizky yang dari PSI. Orang baik ini Karena sebelumnya dia memang sudah jadi sistem politik kita itu memang memungkinkan yang punya duit banyak atau yang populer kan. Kayak makanya banyak artis-artis masuk ditarik oleh partai politik karena minimal 50% dari cost politik itu sudah nggak perlu keluar karena dia populer ya. Itu sistem yang terjadi sekarang. Jadi politik uang itu ada hal yang biasa. Tapi kita tidak menutup mata bahwa ada caleg-caleg yang memang karena dia udah mengakar di rakyat ya. Mengakar di rakyat, banyak kegiatan sosialnya apa segala macam, bisa lebih sedikit lah. Ya, lebih sedikit lah harus mengeluarkan uang dan nggak perlu harus melakukan politik uang. Tapi mayoritas data Burhan ya mayoritas melakukan at least 33% lah, 62 juta melakukan politik uang. Jadi ya ini hal yang memang menarik. Iya, dan itu sudah jadi kebenaran dan udah jadi kebenaran politik gitu ya bagi para pemain-pemain yang ingin masuk atau berlaga di pemilu gitu Mbak ya. Jadi gini ya, dan politik uang tuh gini, aku rasa jadi ada satu politisi dari partai besar yang sekarang menjadi salah satu pimpinan lah di partai yang sekarang. Cerita, dia itu di dapil, dia udah 3 periode menang di dapil itu. Tapi setiap kali dan dia bilang selama saya menjadi anggota DPR kan saya
mendatangkan untuk bangun jembatan, bangun sekolah, tapi begitu pemilu tetap harus ada lagi. Dan dia mengatakan kepada saya bahwa dia tuh punya 80 simpul kayak korlap lah. Ya, padahal dia di situ udah 3 periode, tapi untuk ke periode keempat kayak balik dari nol gitu. Kayak balik dari nol, nggak ada investasi. Gue kan udah bangun jembatan ini itu. Terus saya waktu itu bilang, ya mungkin karena mereka ngerasa bahwa 1 kali dalam 5 tahun kesempatan mereka untuk dapat. Sementara kalian semuanya digaji tinggi sebagai anggota DPR selama 5 tahun, belum lagi dari dana segala macam. Sebenarnya rakyat ini itu cuma sekali 5 tahun ya dapat kesempatan ya. Saya tidak membenarkan bahwa mereka harus terima, tapi memang rakyat miskin ada yang ngasih 300, 200 dia terima ya. Dia terima gitu ya. Ya itu adalah faktual. Mungkin karena itu Prabowo beberapa kali mengatakan kan terima uangnya tapi jangan terima ini. Banyak yang mengkritik itu sebagai itu membiarkan korupsi kan, ya kan, permisif terhadap korupsi. Kayaknya hampir semua politisi kalau berpesan soal politik uang gitu deh, Mbak. Terima uangnya, tapi jangan pilih orangnya. Tapi SJW mengatakan itu tetap aja lu membiarkan si calegnya habis uang, gitu. Lu terima uangnya. Gitu. Iya, ada. Amoral gitu. Iya, jadi seperti itu dan tapi mungkin juga kalau korupsi, definisi korupsi mungkin dari sumbernya. Kalau itu misalnya kan korupsi kan ada kalau menggunakan uang dari uang APBN, memperkaya diri, memperkaya orang lain apa segala macam. Tapi ya itu budaya permisif gimana? Gimana untuk literasi demokrasi Indonesia atau LIDI ini gimana menurut lo melihat? Ya, saya sebenarnya mau mulai dari yang agak beda ya. Kalau saya pemilih rasional itu ya harus transaksi. Namun yang transaksi itu bukan transaksi dengan apa yang menjadi kepunyaan personal ini. Karena yang harus dia transaksikan adalah ketika lu duduk ya, ketika kebijakan ada di tangan lu, apa yang lu lakuin. Nah, dan harus ada kerangka transaksi itu. Misalnya kayak di Amerika kan orang udah tahu, dia kalau sebagai pelaku bisnis dia ingin ada keringanan pajak dan segala macam, dia udah tahu nih partainya mana, ya kan. Kemudian kalau sebagai kelompok ini dia pengen public service yang bagus, dia udah tahu nih partai-partai yang mana. Bertransaksilah di wilayah itu, di wilayah kepentingan publik ya, tentunya ya, yang harus dirumuskan, bukan kepentingan personal yang harus kita. Siapapun yang nyalek harus punya duit, nggak gitu logikanya. Dan para caleg kita ini ataupun politisi ini takut ketemu publik karena di benak mereka bahwa ketika turun ini pasti uang, padahal enggak juga. Karena publik ternyata ketika turun mereka ketika ada calon yang punya gagasan atau calon DPR RI yang disebut tokoh nasional ya, itu mereka lebih melihat ada resonansi loh. Oh ini ada yang datang nih merasa terhormat, tinggal mereka uji hal lain, kepentingan apa yang bisa dan saya lihat di sini karena ada beberapa hal. Kalau saya lihat pertama party ID kita rendah. Ideologi partai rendah. Karena itu kan orang menjadi diferensial. Kalau saya bilang tadi di Amerika kan jelas tuh. Jelas, arah kebijakan. Nah, di sini orang nggak tahu nih kepentingan kita pas di mana karena semua nasionalis religius semua gitulah ya. Artinya positioning isunya bahkan kalau saya bilang cenderung populisme program. Jadi kalau kayak Ari jualan UMR 3 juta, ya Budi 4 juta. Mungkin sampai ke Uni udah 15 juta. Daya sanggup anggaran bisa apa enggak, pokoknya yang penting namanya juga kampanye kan gitu kan. Nah, jadi yang kayak gitu kan menurut saya enggak pas. Party ID kedua memang kalau dari segi legislatif yang banyak terjadi, saya lihat daerah pemilihan kita memang memaksa untuk jadi kayak gitu. Karena nggak mungkin pemilih dia membedah 18 partai, satu partai ada 10 nama, jadi sekitar ada ratusan nama untuk dia memutuskan pilihan ya. Jadi kalau saya pola daerah pemilihan harus diganti, mungkin semacam distrik magnitude gitu ya. Jadi di satu dapil yang tarung satu-satu orang aja, tarung 18 orang di situ. Jumlah kursi di situ berapa? 1 atau 2 atau 3 paling banyak.
Jadi ya kan? dari 18 partai gitu. Dari 18 partai. Jadi satu partai cuma satu. Iya. Bisa 1, 2 atau satu jadi aja nggak kalau yang banyak. kecil-kecil. Iya. Jadi orang punya atensi yang kuat untuk mencari tahu. Dan orang yang akan dicalonkan yang sudah digodok di partai ini juga harus punya kesanggupan untuk kemudian diadu argumentasinya. Nah, izin. Karena Gitu. Ampun, karena siap ini ketua. masuk ke dalam isu-isu sistemik dia. Menurut lu percaya nggak sih kalau politik uang ini adalah salah satu sempalan dari sistem pemilu kita yang berantakan? Misalnya kayak gini, orang sekarang nggak ada yang mikirin caleg, pasti capres semua, Pilpres semua. pilpres semua. Ini Iya. dibikin serentak, ini caleg-caleg ini nggak bisa kampanyein dirinya. Iya. Masa orang ditolak gara-gara kalau bukan 01 kita nggak mau terima. Iya. Kalau bukan 02 kita nggak mau Iya. terima. Kalau nggak 03 kita nggak mau terima Anda. Malah dia harus masuk ke semua rumah Dia harusnya. harusnya masuk ke semua rumah kan ketika dia dalam konsepsi presidensial ya. Canvassing ya. Si caleg ini nantinya akan jadi oposisinya eksekutif apapun partainya. Iya. walau Iya. Baik itu partai pendukung pemerintah Iya. ataupun enggak. Tapi yang terjadi hari ini semua orang fokus ke pilpres. Anda kalau 01 saya terima, kalau enggak 02 saya terima, gitulah kira-kira. Iya. Gimana menurut Anda? Itu memang sisi buruk dari pemilu serentak. Kalau saya memang harus dipisahkan presiden dengan legislatif harus dipisahkan sehingga orang bisa mengevaluasi di legislatif gitu loh. Artinya partai-partai pengusung eksekutif ketika dia tidak perform ya, artinya tidak punya kinerja yang baik, itu akan dievaluasi di legislatif. Nah, jadi betul kata Ari tadi, ini mau nggak mau ini buah dari kayak gitu, orang nggak lihat lagi calegnya. Apalagi caleg kita ini dia mengasuransikan suara dia karena dia nggak sanggup ya turun, karena di benak mereka kalau turun duit ya, mengasuransikan ke itu tadi, ke broker, Ya. ke individual gift atau apa club goods yang kayak tadi kita ditraktir sama Kak Uni. Uni ya. Itu kalau di rezim politik harus nanya dulu, ada kepentingan politik nggak? Kalau nggak bisa masuk juga itu barang. Nah, begitu juga di peraturan diakomodir. Kalau nggak salah, pembagian yang jadi bahan kampanye kan termasuk penutup kepala, ada kalau nggak salah pakaian, apa stiker. Itu kan takutnya kalau memang tidak dibikin kanal tersendiri, ini besok mungkin diakomodir kali ya, sembako dan lain-lain misalnya ya. Iya. Dalam bentuk. Jadi kalau saya yang catatannya pertama dari sistemnya, kedua dari aktor-aktornya. Kalau di Amerika itu orang canvassing, kandidat datang langsung. Bahkan kalau di depan Alfamart dia gelar tikar, dia taruh speaker kanan kiri, satu bagi selebaran, satu Wah, pegang pidato mic. ya. Iya, dimanapun tempat itu, kita malah ketemu orang agak sungkan. Atau yang lebih atau males. mungkin ada yang males juga karena ngerasa udah terlalu elit, terlalu hebat, nggak, sebetulnya dia bukan politisi yang dekat dengan rakyat. Iya. Harusnya kalau politisi yang memang menyatu dengan rakyat dan hatinya dekat dengan rakyat, nggak perlu ada sungkan-sungkan itu. Sehingga kompensasinya Iya. terpaksa dia harus kasih Ya, uang tapi untuk kebanyakan orang mengkompensasi yang ketidakhadirannya. punya uang dan banyak, kemudian ya udahlah, gue titip lewat korlap inilah. Iya. Nah, korlap Broker. benar, aku setuju. Kasihan nih rakyat nih. Sebetulnya uang yang masuk ke situ lebih gede, tapi rakyat di ujung itu nerimanya yang paling sedikit. Iya. Karena di tengah-tengahnya itu udah margin depan. dipangkas-pangkas. Apa nih namanya nih istilahnya? Ini yang Gimantara. mengegampangin. Kan banyak juga anggota DPR yang not even datang ke daerah pada saat misalnya reses. Iya. Karena lebih sibuk di Jakarta ya. Mereka harus menang dengan menggunakan politik uang. Tapi orang yang rajin ke daerah, kita juga kenal lah teman-teman kita yang kita tahu yang juga terpilih terus karena memang rajin ke daerah apa segala macam, saya yakin tidak memerlukan duit lebih, Iya. tidak memerlukan dana lebih banyak untuk menang Nah. ketimbang yang males-males ini. Iya. Kram, dari penelitian yang menyambung ke Mbak Uni tadi katakan, sebenarnya dari efektivitas ini ya konversi elektoralnya gitu ya. Ketika ada caleg-caleg yang tadi misalnya nggak punya semangat, nggak punya keberanian untuk ketemu rakyat, atau memang males, atau memang selama dia jadi anggota legislatif dia nggak pernah turun aspirasi segala macam, itu seberapa efektif orang mengkompensasi ketidakhadirannya
langsung ketemu rakyat dengan politik uang sebenarnya. Itu bisa menggantikan nggak sih, politik uang itu bisa menggantikan ketidakhadiran langsung Kalau menurut data caleg-caleg ini nggak sih? Kalau menurut datanya Burhan nih 10% dampaknya terhadap politik uang itu hanya 10% dampaknya terhadap hasil vote. Yang paling gede itu memang pertemuan tatap muka. Iya. Ya, memang kalau kita tanya di survei, hampir semua survei di semua daerah, kita ditanya kira-kira varian kampanye apa yang paling disenangi. Mereka mayoritas menjawab ketemu langsung. Oke. Itu udah. Karena bisa ngobrol ya, Betul. nyampein aspirasi ya. Kedua, di politik uang itu pun kita tanya dua. Satu, posisi moral. Kalau ada yang ngasih duit untuk memilih seorang, bisa dibenarkan atau tidak. Nah, biasanya jawaban ini mengindikasikan dia bisa jadi target apa enggak. Kedua itu persepsi. Menurut kamu politik uang ini berpengaruh apa enggak? Kalau pertanyaan itu biasanya tinggi 70%. Tapi kalau pertanyaan pertama moral itu kadang cuma 25%, 35%. Ya, bahkan di daerah-daerah tertentu ada yang belasan persen ya. Nah, cuman memang kalau semakin lama praktek-praktek yang tadi yang harus dikompensasi karena ketidakhadiran, lama-lama pemilih juga jadi muak ya. Dan yang paling terasa itu tingkat partisipasi. Oke. Padahal Videonya sebenarnya ya. kan voters turnout itu, partisipasi itu kan jantungnya demokrasi. Ngapain kita ada demokrasi kalau misalnya ada beberapa daerah ya, misalnya kayak di Batam, di beberapa daerah lain, itu partisipasi sangat rendah itu. Di daerah perkotaan buat apa kan gitu ya. Artinya publik nggak merasa memiliki juga pemerintahan yang daerah mereka tinggali kan gitu. Jadi kalau saya karena prakteknya sudah berjalan, Bu, jadi mau nggak mau pemilih pragmatis aja. Jadi kalau ada yang ini, tapi menurut saya ini kan ada momentum yang bisa ditarik ini pilpres sebenarnya. Pilpres ini kan melibatkan emosi betul. Nah, dari semangat pilpres ini bisa aja diturunin di legislatif ya. Jadi mereka kalau di pilpres aja mereka nggak mau menerima uang untuk memilih salah satu calon, karena sudah hati ya. Turunin juga di pileg juga harus kayak gitu dong. Jadi polarisasi yang tajam selama beberapa kali pemilu terakhir itu sebenarnya punya dampak tadi ya kepada makin tebalnya keyakinan orang Dan dalam itu memilih udah dengan nggak bisa. tidak politik uang itu tadi ya. Begitu. Dan ada bagusnya sebetulnya juga mereka polarisasi itu ini. ya udah politik uang udah less efektif buat mereka ya. Politik uang juga less efektif buat swing voters ya. Karena ya dan biasanya yang menargetkan voters yang swing, orang relatif tidak akan menargetkan swing voters karena ya nggak jelas juga dia memilih siapa kan nggak tahu kan. Ya justru malah yang menurut riset yang ditarget itu malah orang-orang yang emang udah kelihatan ya, karena coba untuk diubah preferensinya udah sulit ya. Jadi dia akan lebih efektif di seperti itu. Dia memang survei mengatakan lebih di pileg sih ketimbang di pilpres. Nah tapi itu tadi balik lagi, yang pertama tadi soal sistem ya yang membuat serentak antara pilpres dan pileg ini membuat orang emosinya terbagi gitu ya. Kalau kata Pak Ikram tadi ya bikin emosi yang sama, tapi kalau dari satu momentum emosinya harus disamakan antara pileg dan pilpres tentunya agak susah. Betul. Gitu. Realitas politiknya memang nggak terjadi. Biasanya partai pengusung kandidat capres tertentu pasti dapat efek ekor jas itu ya. Memang yang tadi utopia juga. Memang paling baik dipisah. Itu yang paling efektif sebenarnya. Karena buat apa kita atas dalil efisiensi anggaran, kemudian kita mengorbankan efektivitas proses demokrasi dan kualitas itu dan tadi kualitas demokrasi. Begitu juga pilkada serentak. Pilkada menyamakan pilgub dengan kabupaten kota buat apa? Kadang misalnya ya, pilgub Jabar yang begitu menarik perhatian, sedangkan ada pilkada di bawah orang nggak terlalu dapat spotlight yang bagus. Jadi saya pikir sudahlah, analisa-analisa tentang efisien harus dibagi. Efisien itu belum tentu juga
berkualitas kan? Iya. Efektif. Kebayang nggak nanti pilkada DKI gitu Mbak ya dengan exposure 2017 nanti ada pilkada Indonesia orang mungkin lihatnya nanti DKI aja. Iya kan? If you give peanut you get monkey kata Iya. Karena semua media juga adanya di Jakarta pusatnya. sentrik Nah. ya. Dan semua yang punya duit juga mayoritas ada di Jakarta kan? Nah, terus yang kedua menurut gue ini bisa lu konfirmasi nih Bang. Iya. Party ID. Isu Iya. soal Party ID. Party ID kita kan sekitar 19 sampai 22% lah. Ya ada memang keterbatasan dari partai politik untuk menjalankan tugas-tugasnya sebagai lembaga politik gitu ya, lembaga yang mengedukasi dan menggalang mengaspirasi publik gitu. Tapi di Indonesia itu yang paling gede itu justru kandidat ID-nya. Iya, betul. Orang merasa memiliki dengan Jokowi, orang merasa memiliki Prabowo, orang merasa memiliki Anies itu. Even caleg-caleg dalam proporsional terbuka itu kan hampir 80% orang milih kandidat kan, bukan milih partainya kan. Iya, dan termasuk pileknya gitu. Nah, gimana sih isu ini gitu ya, juga ketertarikan orang dari persona ini menjadi kelembagaan itu bisa didorong gitu. Karena pertanyaannya gini, masa di era modern gini kita perspektif paradigmanya masih ketokohan ini kan betul. Udah tradisional lagi ini gitu. Ya harusnya tadi kata lu, ya kalau kita pilih republik ya artinya teksnya akan di-reduce Tapi kan gitu-gitu hanya kan. di Indonesia itu Ari. Even di negara yang maju pun kalau untuk pilpres itu ya masih ke ngelihat siapa yang personanya diusulkan ya. Ya, Mbak, maksudnya ini Maka paradoks. Partai Demokrat masih berat mencalonkan Bernie Sanders meskipun karena dianggap less populer dibandingkan dengan Kalau terlalu di kiri Amerika aja kan, Bang. kiri juga. tapi kalau di Amerika kan liberalnya juga gede partai ID-nya. Konservatifnya juga gede. Seiring Karena dengan- ideologi tadi. Nah, karena seiring Di sini kalau kata Mbak Uni kan kandidatnya semua nasionalis religius Blay, ya kan? seiring dengan kandidatnya. Jadi ada paradoks antara partai ID dengan kandidat ID. Nah, di Indonesia kalau di Amerika dua-duanya Imbang, sama-sama iya. gede gitu. Iya, ini kan karena sistem kepemiluan yang kita pilih. Betul kata Ari tadi, karena kita kan kandidasi center ya, bukan partai ya yang jadi fokus utama. Karena itu kan pola sistem pemilihan juga kita kan proporsional dengan list terbuka. Ya kan? List terbuka, bayangkan ada 10 nama. Di Jabar ini paling sedikit mungkin 8, ada 9, ada 10. Jadi memang fokusnya di kandidasi itu ya. Sedangkan kalau kita mau beralih menarik ke partai, maka pertama sistem tadi saya bilang distrik magnitudenya nggak boleh kayak sekarang cuma 50. Kalau perlu 600 distrik. Jadi satu distrik bertarung untuk satu kursi, 2 kursi, itu seru itu. Itu pelibatan publiknya juga akan sangat besar di sana. Makin mikro ini ya kita lihat ya Jumlah kursi di DPR pasti sama. Cuman pola pemilihannya aja yang lebih banyak pelibatan gitu. Kalau prosesnya seperti itu berjalan, saya pikir wajah yang sebelumnya basisnya di kandidat akan berpindah di partai, karena partai mau nggak mau dia juga harus mempertajam visinya. Karena dia nggak banyak daftar nama. Kalau dulu kan kamu punya 10 nih, ada artis, ada seniman, ada ini cuma satu nih. Satu-satu ini harus betul-betul negarawan, satu-satu ini harus betul-betul punya bukan kalkulasi ekonomi ya, tapi lebih semacam atribusi kepemimpinan yang kuat gitu Kalau ya. sistem distrik itu di antara semua partai siapa yang dirugikan? Yang kalau sistem kayak itu pasti yang diuntungkan adalah ya mungkin partai yang sifatnya impersonal ya. Yang personal pasti dirugikan itu. Pasti. Apalagi partai yang mengandalkan hanya punya capres.
Sekarang Itu agak partai yang sulit. nggak mengandalkan figur kan sebenarnya Golkar ya. Iya. Kalau di Pilpres. Tapi di legislatif figur-figur Golkar di daerah itu yang tokoh-tokoh masyarakat rata-rata Kandidat ID, pengusaha. kandidat ID Pengusaha, tadi. kadinda Iya. itu. Jadi ya memang orang kaya lah. Kadinda. Kadinda Kalau Kabinda kan daerah. nggak boleh berpolitik, harus netral. Iya. Ya. Tapi yang lainnya ya masih kandidat ID. Iya. Iya. Kram, kalau dalam contoh nih kembali ke politik uang ya. Contoh-contoh gagal kan gini, logicsnya adalah dalam politik kalau kata ini the dark side of liberal democracy. Iya. Ada yang ngomong gitu kan, dolanya hari ini kan. Artinya logikanya adalah ketika lu megang uang, semakin banyak lu megang uang dan semakin banyak lu menyebarkan uang lu Iya. ketika pemilihan, kemungkinan lu terpilihnya makin tinggi gitu. Nah, apa dari fakta-fakta dan pengalaman lu di lapangan gitu ya dalam Iya. melihat kandidat-kandidat ini, ketika dua hal ini jadi nggak nyambung gitu kan, antara jumlah logistik yang lu sebar dan lu punyai dengan level atau tingkat keterpilihan lu, kebanyakan tuh backlashnya ada di mana? Jadi gini Din. Performa sih kalau menurut gue. Performa lah. Iya. Kalau gue ya nggak tahu dia. Kalau di lapangan ya, uang itu nggak otomatis menjamin ya. Kalau nggak bisa membranding personal sama momentum. Gimana tuh? Coba. Karena memang gini, orang kalau punya uang tapi dia nggak bisa memanage itu kan harus dikalkulasi menjadi program kan. Program ini harus terasosiasi langsung ke, misalnya kayak tadi contoh, ada yang bangun jembatan. Misalnya ada satu bupati di Sulawesi Tengah sana, dia karena sebelumnya dari anggota DPR RI, mantan ketua komisi. Begitu dia jadi Lama-lama bupati, makin spesifik loh. oh enggak, sorry, ya. Iya. Ketika dia jadi bupati, dia banyak bangun, ya. Namun ketika pilkada kalah. Tapi sebelum pilkada di survei kita udah bilang Bang kalah, misalnya. Jadi dia membangun, tapi dia nggak membranding diri juga. Nah dalam politik ini kan kalau Timing, kamu bikin branding. kamu bikin 5, kalau bisa klaim 11. Nggak bikin pun harus klaim. Gak bikin Gitu. pun harus tetap dapat poin. Harus ada poin. Poinnya nggak ada poin 0. Tapi begini ya, kalau lu baca semua literatur politik gitu ya, itu dalam voting behavior itu belum ada satu kesepakatan pun antara ilmuwan politik apa yang menjadi alasan orang dalam memilih. Iya. Ya. Belum ada satupun kesepakatan yang sama gitu. Iya. Ada yang bilang identitas, ada yang bilang ini. Iya. Nggak ada titik temunya tuh nggak ada tuh sebenarnya. Titik temunya adalah bahwa orang memilih pasti punya motif. Nah. Cuman motifnya Beda-beda, apa itu iya. yang Kalau jadi. gue adalah dari perjalanan pemilu gue milih karena Bradley Effects. Ya. Gue milih yang kira-kira nih kayak misalnya 2019 gitu. Wah, nih orang ini jangan sampai nih nggak ada di pusaran elit media politik nasional lagi nih. Gue coblos lah supaya rame nih politik kita. Iya, iya. Kadang-kadang gitu loh. Ya, Kepentingannya bisa gitu. aja serandom Aduh, itu kan. sayang juga nih kalau partai kan ini motif. tenggelam. Motif. Iya. Beda-beda kan Iya. orang kan. Sebenarnya kesempatan yang dimiliki oleh semua politisi itu adalah dan alasan yang nggak dimiliki oleh pemilih motifnya. Karena kalau kita survei, karena itu saya kalau punya klien nih, saya bilang kalau mau ketemu pemilih nanya aja yang belum kenal kan. Kan dah. Bu, selama ini ada nggak anggota DPR yang pernah datang? Saya yakin 90% lebih karena di survei menjawab gitu juga. Nggak pernah ada yang datang. Ada yang pernah ngasih bantuan nggak? Nggak ada. Ada yang punya rumah aspirasi nggak? Nggak ada. Saya bukan anggota DPR Bu, saya caleg, tapi saya punya ini. Maka pilihlah saya, misalnya kan gitu ya. Tapi itu kan butuh keberanian. Ya, menjanjikan bahwa akan Dan saya udah- sesuatu yang berbeda ya dari Iya. yang selama ini terjadi. Kalau ibu terima 100.000 dari yang sana, ya mungkin setelah ibu terima dia nggak akan datang. Tapi kalau ibu terima kartu nama saya, ada nomor telepon, kapanpun ibu telepon, nah itu. Iya. Misalnya ya. Aku tuh ngelihat Dan misalnya harus ketemu. Dan itu lebih kena biasanya ya. Iya, karena mayoritas yang saya bilang tadi 90% nggak pernah didatangi. Semua didatangi lewat broker, lewat relawan. Padahal Nah, sebenarnya aku sangat menduga bahwa yang tadi yang cerita sama gue yang udah periode ketiga aja gue ternyata harus mulai dari nol ya, yang modelnya kayak gitu karena dia terlalu sibuk di Jakarta ya kan, dia terlalu sibuk pejabat di Jakarta. Tapi saya juga tahu, menurut saya itu tadi merawat trust dan memastikan bahwa pemilih itu
memang dia hadir di pemilih ya, dengan misalnya kartu nama apa segala macam. Aku ngelihat misalnya contohnya, gua tahu banget ya karena kebetulan kan Forum Jurnalis Perempuan Indonesia gede di Sumatera Utara ya. Mutia Hafid lah misalnya, dia menurut teman-teman jurnalis di sana itu orang yang rajin hadir ke dapil ya, dan dia sekarang udah ketiga atau keempat ya, ketiga ya, dapil misalnya ya. Nah jadi yang model-model seperti itu yang tadi dibilang bahwa hadir terus, cepat dikontak, menangkap aspirasi itu mungkin lebih berpeluang ketimbang ketika dia ngasih duit, orang yang ngasih duit sekali dalam 5 tahun ya. Iya betul. Sekali dalam 5 tahun. Tapi kalau gue ya punya pendapat agak lain nih soal turun-turun ini ya. Dulunya gue percaya kayak gitu, Bang. Harus turun, caleg harus turun gitu ya. Karena memang ada orang yang sukses dan berhasil dengan paradigma itu iya gitu. Tapi apakah itu menjadi sesuatu yang jaminan, yang ideal? Bagi gue lama-lama gue meninggalkan pandangan itu. Ini karena pengalaman empirik nih. Nah, karena pengalaman empirik. Gimana? Yang ideal dalam demokrasi itu adalah partai politiknya dibangun oleh calegnya. Itu idealnya, saya sepakat. Idealnya itu. Tapi kan nggak banyak kalau kita lihat sekarang. Belum selesai. Belum Idealnya, selesai Dinda, begitu dong. Idealnya partai politik itu yang dibangun oleh seorang kandidat. Ini contoh gini aja. Coba kita tanya semua calon anggota DPR yang sudah duduk di DPR, ya. Itu kalau ditanya habis duit berapa, pasti angkanya dikecil-kecilin tuh semuanya tuh. Kita dengar dia habis 30 miliar, dia ngakunya cuma 20. Seolah-olah rakyat menginginkan dia gitu ya. Ya. Padahal kan kalau dalam logika kepartaian yang benar harusnya di markup. Gua habis 50 miliar nih walaupun cuma habis 20 miliar kan. Gua habis 50 miliar nih untuk gedein partai ini di daerah gua gitu. Itu kan kalau dia mau carmuk sama partainya. Enggak, pada umumnya kayak gitu, Mbak. Mau di partai sama kader lain kecil-kecilan juga lebih hebat gua kan, gua lebih murah gitu. Oh iya, itu itu kebanggaan Kulturnya ya, kayak kebanggaan gitu. ya. Kulturnya kayak gitu, artinya memang Ada yang bilang nol. Ini menarik. caleg kita sendiri ikatannya sama partainya itu juga nggak ada. Iya, betul. Kan Gimana kita mau berharap rakyat punya party ID gitu. iya, kandidat ID-nya justru yang makin lama makin Dia merasa dia lebih hebat tuh kan. dari partai. Iya. Gua cuma 20, lu 30 lu mahalan tuh. Atau gitu mungkin karena lagi-lagi balik ke sistem pemilu kali ini. Kalau kita kembali ke proporsional tertutup mungkin berbalik tuh. Nah, itu Gak juga, proporsional tertutup itu. Beda lagi tuh, Kalau proporsional terbuka, kesempatan kepada voters untuk menikmati rezeki itu lebih besar ketimbang proporsional tertutup. Kalau tertutup, hegemoni partainya yang jadi terus yang kedua gini, problem pertama itu melihat kultur antara partai dan si calegnya ya. Nah, yang kedua, nih gue ingat kata-katanya Bambang Pacul. Dia bilang gini, kalau partaimu bekerja, kamu nggak perlu terlalu banyak turun. Datanglah ke acara-acara yang menciptakan momentum dan bikin bandwagon. Wah ya rame nih pendukung Pacul di situ. Dia ngumpulin orang 20.000 orang gitu. Dia datang di acara yang ada bandwagonnya gitu, yang menimbulkan efek keramaian gitu. Dan digital bisa sangat diciptakan tuh efek kejut FOMO-nya ini kan. Nah, gue melihat bahwa orang yang memang membangun partai ya, tipikal politisi yang membangun partai, itu kebutuhan turunnya nggak terlalu besar gitu ya. Karena sistem bekerja. Karena sistemnya dia kelola. Jadi memang kita itu nggak pernah membangun organisasi kita sehingga ya itu tadi problemnya karena mengejar target tadi kan. Apa karena kanibalisme politik itu? Iya, itu mengejar target keterpilihan dan lain-lain. Nah, yang kedua, parliamentary threshold. Gue nggak yakin tuh anak-anak PSI senang Kaisang jadi ketua umumnya, semuanya senang gitu. Karena mereka butuh aja. Coba kalau nggak ada 4%, mereka nggak mungkin nggak mau juga itu pasti. Belum tentu mau juga gitu. Butuh karena efek materialnya gede. Iya, efek material, sumber daya segala macam. Secara personal gue nggak yakin mereka terima-terima amat. Gue yakin tuh sebut aja nama kayak Valdo, siapa lagi tuh kawan-kawan gue tuh, Andi Budiman. Itu mereka kalau ada Kaisang bertahun-tahun ini tuh nggak mungkin jadi ketua umum mereka. Pasti ada mimpi juga jadi ketua umum. Tapi pilihan ini, kebijakan yang sulit ini
Nih gua agak beda sama Tempo di sini lihatnya. Hmm. Kebijakan yang sulit ini Lu harus selalu beda sama Tempo sih. harus diambil oleh PSI menurut gua ya. Karena harus memenuhi 4% itu. Ada kandidat yang pakai duit banyak ditebar semua untuk memenuhi 4%. Tapi ada partai gitu ya. Udah nggak tahu lagi caranya, ya udah gua pakai anak presiden aja lah, gua pakai situ dengan harapan 4% juga gitu. Jadi gua melihat threshold ini kadang-kadang juga menjadi Kalau ngebahas itu PSI itu sistem mesti gitu. satu episode sendiri. Nggak, Tapi iya, kita iya. kembali Ini ke konteksnya kembali sistem. ke voter ini kan episode Sistem. ini adalah voter education. Ya. Ya, betul. Ya, voter education jadi tentang money politik. Bagaimana bisa nggak kita meyakinkan masyarakat untuk tidak terpengaruh oleh money Betul. politik. Nah, itu gimana caranya? Ya, ya. Nah, Gimana, tadi gimana. misalnya, Ini kembali Kalau ke gue kita, bilang kita kayak tinggal yang 5 dia menit bilang nih. itu ya, dia bilang bahwa loh itu yang nerima lebih gede tuh sebenarnya di tengah tuh bloker-blokernya, lu cuman apa namanya cuman nerima di ujung yang dikit banget. Apakah bisanya itu akan membuat rakyat misalnya udahlah nggak usah, yang nerima lebih gede yang sana jadi nggak usah lah. Yang penting saya akan memilih orang yang tadi dibilang orang yang terbukti ketemu dari rumah ke rumah dan kemudian membangun koneksi personal antara dia dengan calon pemilih dan kemudian accessible sehingga kalau ada problem apa segala macam di dapil itu dia bisa langsung dikontak. Jadi hotline ya. Itu lebih penting ketimbang yang cuma ngasih 150.000 atau 300.000 sekali dalam 5 tahun dan itu pun kecil dibandingkan dengan apa yang diambil oleh broker-broker tadi, korlap tadi. Apakah itu misalnya bisa meyakinkan bahwa jangan nerima yang ini tapi lebih memilih yang bisa membuka hotline kepada Anda dan punya track record untuk aksesibel, ya kan? Itu jadi harusnya mereka yang incumbent yang mencalonkan lagi itu udah punya track record 5 tahun ke belakang, itu dia sebetulnya aksesibel nggak? Nah, jadi benar-benar pengalaman personal dari voters kepada caleg itu bisa menjamin bahwa dia akan diwakili represent lebih baik oleh si caleg. Mungkin misalnya itu dari aku ya. Dia mungkin punya Kita ini yang closing lain. dulu, sambil closing aja Iya, sambil sekalian. closing, ya. Kira-kira menurut lo, proyeksi lo 2024 nih banjir uang apa enggak nih? Atau tsunami duit gitu? Sepertinya sudah Udah mulai. sudah berguguran daun-daun ini kan. Berguguran di jalan dakwah ya. Cuman menurut saya terkait politik uang ini ya. Kalau tadi kan yang dibicara Ari itu kan kondisi ideal ya. Jadi ingin party center. Jadi Iya. fokusnya di partai. Tapi kan kita nggak menerapkan itu. Kita dengan list terbuka ini kan kita menggambarkan bahwa kita masih berorientasi pada kandidat. Ya, tapi kan kita nggak Ya. boleh menolak yang ideal. Ya. Nah, itu. Itu pasti transisi ke sana Ya. butuh waktu dan mungkin butuh keberanian ya setelah ini misalnya terkait distrik Dan tadi. bukan yang kita rakyat yang milih ini juga elit politik juga yang Oh, iya. berembuk untuk Iya. menentukan itu kan. Nah, tentu rentetannya banyak. Kalau kita ingin misalnya pakai sistem distrik yang kemudian pemilihannya sedikit beralih dari proporsi ke majoritarian sedikit ya misalnya, harus ada konsekuensi perubahan juga di tubuh partai politik. Ya. Karena yang mengusungkan partai politik. Partai politik tumpuannya nggak boleh ada di ketua umum. Nanti sebenarnya harus ada forum. Jadi ketua umum itu tanda tangan aja seperti di negara demokrasi maju. Untuk memutuskan siapa caleg, ya. Ada badan kehormatan dewan. Menentukan siapa capres, badan konvensi capres. Dan ini sangat otoritatif semua. Otonom semua. Otonom semua. Bandung ini ya. Jadi apa yang keluar ketum tanda tangan. Nah, itu mungkin rentetannya pasti akan ke sana. Nah, namun menuju itu tentu dalam jangka pendek ini saya pikir yang paling mungkin dilakukan adalah menuntut semacam kontrak politik pemilih untuk semua kandidat yang berkontestasi untuk menghadirkan kandidatnya gitu loh. Bahwa ini bukan soal kalkulasi ekonomi dan mungkin jangan debatnya bukan cuma di capres. Kalau perlu caleg ini Betul, ini tiap-tiap desa ini bikin lah menarik. Karang Taruna ngundang ke atau apa kan Berarti gitu. dengan hipotesis lu tadi mengatakan bahwa orang takut turun karena takut dimintain duit.
Iya iya Ya, iya. jadi iya. turun aja kalau lu udah berani turun nggak ngasih duit atau lu udah berani turun gitu ya. Berarti lu mau di challenge sama audiens. Oh iya. kan, gitu. Nah, itu butuh keberanian dan nggak banyak yang melakukan itu. betul. Biasanya pakai broker-broker. Iya, kalau Dinda, enggak kasih situ Dia Dinda. malas. kalau enggak Bang, aman bang. Aku bisa kumpulkan 2.000 KTP nih buat abang. Nah, gitu kan mbak, ya kan? Gitu, iya. Iya kan? Margin tebel kawan-kawan Nggak ini. ada, kan? nggak ada yang ngitungin juga 2.000. Iya, itu siapa yang mau penting cek? duit. Ada 2.000 Mbak, tapi dia kasih ke 5 abang dah. Iya. 2.000 5 invoice. 5 klien. KTP yang sama buat 5 ini ya. Mbak buat voters mbak sebagai syariatnya nih kan Iya, ada iya. pesan untuk voters ini dan para pemain ini mbak. Iya, Ini sebagai orang yang udah melihat dan membersamai proses demokratisasi kita nih. Jangan percaya pada orang yang hanya ngasih voters uang sekali dalam 5 tahun. Lihat rekam jejaknya ya. Lihat bahwa selama ini apakah dia dekat atau hanya datang pada saat membutuhkan suara dari rakyat. Ya karena kalau cuman nerima 300.000, 500.000, bahkan 500.000, ini begitu dia duduk di DPR atau DPRD, dia terimanya beratus-ratus ribu kali lipat selama 5 tahun. Dan kalau dia ternyata tidak memperhatikan ingkar janji, nggak memperhatikan rakyat yang memberikan suara, kan yang rugi rakyat. Jadi jangan mudah terpengaruh oleh politik uang. Iya. Dan kita bersyukur hari ini ya, walaupun diskusi sangat kritis, sangat terbuka, tapi didukung oleh negara. Iya. Negara memfasilitasi. Tidak anti kritik di sini. Ya. Dan Ya, masyarakat- karena memang uang negara dari APBN, dari Iya. uang kita juga Iya. pajak. Dan masyarakat juga harus dukung. Iya. Jadi yang harus keluarin duit, belajarlah keluarin duit buat caleg. Nah, itu Kalau juga. ngelihat calegnya dua AFA bagus nih. Bantu Iya, support. bantu. Ya kalau bagus nggak mungkin doa apa dong. Sampai jumpa lagi di Total Politik berikutnya. Koalisi sana, koalisi sini, malah tambah bingung. Kalau mau pilih pasangan yang serasi untuk negeri, Harus saling isi dan serasi. Kopi saja dilihat dari kualitasnya, asal usul, Dan prosesnya apalagi pilih pimpinan negeri. Tahun ini generasi kita 60% lebih anak muda. Pemimpin masa depan anak muda yang menentukan. Ayo pilih buah bulan manis kaya aman. Pilih pemimpin bermutu untuk generasi baru. Ayo pilih buah bulan manis kaya aman. Pilih pemimpin bermutu untuk Indonesia makmur. Mantap!